Bapak Habib dan juga teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami terkait dengan materi teori bilangan. Nah, di sini kami kelompok 4 beranggotakan yang pertama adalah Kak Adriansyah Fikri P dengan NIM 1814032. Kemudian saya sendiri Dimas Reza dengan NIM 2011007. Kemudian Yorian Soidar B dengan NIM 2011029. Kemudian Christian Gili Victory dengan NIM 2014033. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan yang pertama adalah bilangan bulat dan yang kedua adalah keterbagian bilangan bulat. Nah, pada bahasan yang pertama adalah bilangan bulat. Next, Seri. Nah, bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Nah, di sini bilangan bulat itu biasa kita kenal juga dengan integer. Itu merupakan sekumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif bulat. Bilangan bulat disebut bulat karena bentuknya utuh, tidak berbentuk pecahan, baik itu desimal, persen maupun campuran. Himpunan bilangan bulat biasanya dinyatakan dengan huruf kapital Z. Next, Seri. Nah, yang kedua adalah sistem bilangan bulat. Apa itu sistem bilangan bulat? Jadi, sistem bilangan bulat adalah himpunan semua bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Notasi dari sistem bilangan bulat sendiri adalah dalam kurung Z, operasinya, baik itu plus ataupun silang ataupun sebagai perkalian. Dalam sistem bilangan bulat sendiri ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi. Nah, yang pertama adalah definisi 1. Itu misalkan S adalah suatu himpunan, ditentukan bahwa bintang itu merupakan perkalian ya. Jadi ditentukan bahwa perkalian adalah suatu operasi pada S. Operasi perkalian disebut bersifat tertutup jika untuk setiap P elemen S, Q elemen S, berlaku P dikali Q itu juga merupakan elemen S. Kemudian sifat definisi yang kedua, itu misalkan S adalah suatu himpunan, ditentukan bahwa perkalian adalah suatu operasi pada S. Operasi perkalian disebut bersifat komutatif jika untuk setiap P elemen S, Q elemen S berlaku P dikali Q sama dengan Q dikali P. Oke, di sini mungkin saya dapat annotate ya di slide yang sebelumnya, jadi. Nah, di sini misalkan untuk ini P misalkan kita 2 itu dikali dengan 3 itu sama saja dengan 3 dikali dengan 2. Nah, seperti ini. Oke, next, Seri. Nah, definisi yang ketiga, itu misalkan S adalah suatu himpunan, ditentukan bahwa perkalian adalah suatu operasi pada S. Nah, operasi perkalian disebut bersifat asosiatif jika untuk setiap P, Q, R, elemen S berlaku P dikalikan dalam kurung Q dikali R itu sama dengan P dikali Q dalam kurung P kali Q dikalikan dengan R. Oke, di sini misalkan kita ambil P-nya kita misalkan 2, kemudian Q-nya itu misalkan 3, lalu R-nya itu kita misalkan 4. Nah, di sini coba kita lakukan perkalian seperti yang ada pada definisi ketiga, itu 2 dikali dengan dalam kurung Q-nya adalah 3, berarti 3 dikali dengan 4. Nah, di sini kita menghasilkan 2 dikali dengan 12, jadi 24. Coba kita lakukan pada yang di sisi kanan sama dengan, itu ada P-nya ada 2 dikali dengan Q-nya itu adalah 3, kemudian hasilnya akan kita kalikan dengan R itu tadi adalah 4. Jadi 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 dikalikan dengan 4, itu ada 24, jadi akan menghasilkan hasilnya sama, itu 24. Sementara itu untuk yang definisi keempat itu misalkan S adalah suatu himpunan. Nah, ditentukan bahwa perkalian adalah suatu operasi pada S. Nah, operasi perkalian disebut bersifat memiliki unsur identitas jika untuk setiap P elemen S ada I elemen S sehingga P dikali I sama dengan I dikali P sama dengan P. Itu disebut unsur identitas dari operasi perkalian. Dan di sini mungkin di sini kita dapat lakukan misalkan P-nya itu adalah 3, kemudian I-nya itu adalah 1. Nah, di sini kita lakukan perkalian akan menghasilkan hasilnya adalah 3. Yaitu dirinya sendiri jadi 3. Jika dikalikan identitasnya I, yaitu dirinya sendiri yaitu 3. Kemudian 1 dikalikan dengan 3, I-nya itu adalah identitasnya 1, dikalikan 3, itu akan menghasilkan hasilnya sama, yaitu 3.
yaitu P itu sendiri. Oke, kemudian selanjutnya next Yuri. Nah, definisi 5 ini misalkan S adalah suatu himpunan. Oke, definisi ditentukan bahwa perkalian adalah suatu operasi pada S. Nah, operasi perkalian disebut bersifat memenuhi sifat inverse atau invertible jika untuk setiap P elemen S ada X elemen S sehingga P dikalikan dengan X sama dengan X kalikan P sama dengan I. Oke, X disebut inverse dari P dan P disebut inverse dari X. Untuk mempercepat, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan ke definisi yang ke-6. Misalkan S adalah suatu himpunan, dan ditentukan bahwa perkalian adalah suatu operasi pertama dan pagar adalah suatu operasi kedua pada himpunan S. Nah, operasi perkalian disebut distributif terhadap pagar jika P dikalikan dengan hasil perkalian atau jika P dikalikan dengan hasil operasi antara Q dengan R sama dengan hasil dari perkalian P dikalikan dengan Q akan dioperasikan terhadap hasil dari P dikalikan dengan R. Nah, untuk setiap P, Q, R itu merupakan elemen bilangan elemen dari S. Nah, di sini maksud dari pagar di sini adalah kita tahu bahwa sifat distributif itu memerlukan dua operasi hitung yang berbeda. Nah, di sini untuk pagar itu sendiri dapat kita asumsikan sebagai penjumlahan dan juga pengurangan. Oke, next Jerry. Untuk sifat atau definisi yang ketujuh, itu ditentukan P Q elemen Z, itu P disebut kurang dari Q, atau Q disebut lebih dari P, itu dituliskan bahwa P kurang dari Q, atau Q lebih dari P. Jika ada suatu bilangan bulat positif R, sehingga Q dikurangi P sama dengan R. Definisi yang ke-8, bilangan real terbesar X adalah suatu bilangan bulat terbesar kurang dari atau sama dengan X, yaitu X adalah bilangan bulat yang memenuhi X itu lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan X plus 1. Oke, di sini ada seperti catatan bahwa Fx itu merupakan X, himpunan X yang disebut dengan fungsi bilangan bulat terbesar kurang dari atau sama dengan X. Untuk Gx-nya sendiri adalah himpunan X disebut dengan fungsi bilangan bulat terkecil lebih dari atau sama dengan X. X dari. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan waktunya. Yang kedua kan kita membahas tentang prinsip dasar induksi matematika. Nah, teman-teman, apa itu induksi matematika? Yap, benar. Induksi matematika itu merupakan salah satu metode pembuktian dari banyak teorema dalam teori bilangan maupun dalam matematika lainnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini kita akan dipaparkan sebuah notasi jumlah dan notasi kali sebagai kunci masuk ke dalam induksi matematika. Notasi jumlah adalah notasi yang dilambangkan dengan seperti ini yang kita bisa baca sebagai sigma dan didefinisikan sebagai sigma dari I sama dengan 1 hingga RXI sama dengan X1 ditambah X2 hingga seterusnya ditambah XR. Kemudian yang kedua adalah notasi kali. Notasi kali itu sendiri adalah notasi yang dilambangkan dengan seperti teman-teman lihat itu dibaca sebagai pi dan didefinisikan sebagai pi dari I sama dengan 1 hingga RXI sama dengan X1 dikali X2 dikali hingga seterusnya dikali XR. Oke, next. Nah, sifat notasi jumlah. Nah, di sini akan dipaparkan beberapa sifat dari notasi jumlah itu sendiri. Yang pertama, sigma dari I sama dengan R hingga S, K kali XI itu sama dengan KXR ditambah KXR tambah 1, ditambah KXR tambah 2, ditambah hingga seterusnya, tambah KXS. Itu sama dengan K dikali XR ditambah XR ditambah 1, ditambah XR ditambah 2, ditambah hingga seterusnya, ditambah XS sama dengan K dikali sigma I sama dikali sigma dari I sama dengan R hingga SXI. Oke, selanjutnya yang kedua dari sifat notasi jumlah yaitu sigma dari I sama dengan R hingga S XI ditambah YI itu sama dengan XR ditambah YR tutup kurung ditambah XR tambah 1 ditambah YR tambah 1 tutup kurung ditambah hingga seterusnya ditambah buka kurung XS ditambah YS tutup kurung. Itu kita hitung sedemikian rupa sehingga menghasilkan tutup kurung XR ditambah XR tambah 1 ditambah X ditambah hingga seterusnya ditambah XS tutup kurung ditambah buka kurung YR ditambah YR tambah 1 ditambah hingga seterusnya ditambah YS tutup kurung. Atau kita bisa asumsikan sama dengan
sigma dari I sama dengan R hingga SXI ditambah sigma dari I sama dengan R hingga SDI. Oke, next. Nah, sifat yang ketiga adalah sigma dari I sama dengan A hingga B dikali sigma dari J sama dengan C hingga D XI kali YI. Itu sama dengan sigma dari I sama dengan A hingga B dikali XI dikali sigma dari J sama dengan C hingga D YI sama dengan sigma dari I sama dengan A hingga B XI dikali YC ditambah YC plus 1 ditambah hingga seterusnya YD. Kita operasikan sedemikian rupa sehingga mendapatkan XA ditambah XA plus 1 ditambah seterusnya sampai ditambah XB dikali YC ditambah YC plus 1 ditambah hingga seterusnya plus YD kurung itu dapat disamadengankan sigma dari I sama dengan A hingga BXI dikali sigma dari C sama dengan C hingga D YI. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengenal tentang prinsip induksi matematika. Nah, di sini teman-teman telah melihat prinsip dari induksi matematika itu sendiri, di mana 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 hingga seterusnya ditambah N sama dengan 1/2 N dikali N plus 1 untuk setiap bilangan asli N. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian keterbagian bilangan bulat. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti pembahasannya. Oke, konsep dasar keterbagian. Nah, seperti apa pembagian bilangan bulat? Nah, pembagian bulat itu sendiri merupakan materi pembelajaran yang telah diberikan pada tingkat sekolah dasar, yaitu SD. Kemudian hal ini dikembangkan pada materi pembelajaran FPB dan KPK. Nah, teman-teman masih ingatkah apa itu FPB dan KPK? Jika bilangan bulat dibagi oleh suatu bilangan bulat yang lain, maka hasil baginya adalah suatu bilangan bulat atau suatu bilangan yang tidak bulat. Seperti itu. Oke, next. Nah, konsep dasar keterbagian. Yang pertama adalah definisi 12. Nah, suatu bilangan Q bulat habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P tidak sama dengan 0 jika ada suatu bilangan bulat X sehingga Q sama dengan P kali X. P garis yang vertikal ini tuh dibaca Q habis dibagi P atau P membagi habis Q atau faktor dari Q atau Q kelipatan dari P. Sedangkan di bawah P ada garis vertikal terus dicoret itu dibaca Q tidak habis dibagi P atau P tidak membagi Q atau P bukan faktor dari Q atau Q bukan kelipatan dari P. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan diberikan beberapa sifat sederhana dari keterbagian. Sifat yang pertama, P habis dibagi oleh 1 untuk setiap P anggota bilangan bulat. Kemudian 0 habis dibagi P untuk setiap P bilangan bulat dan P tidak sama dengan 0. P habis dibagi oleh P untuk setiap P anggota bilangan bulat dan P tidak sama dengan 0. Dan yang keempat, jika Q habis dibagi P, maka kemungkinan hubungan antara P dan Q adalah P lebih kecil dari Q, P sama dengan Q, atau P lebih besar dari Q. Seperti itu. Oke, next. Oke, di sini kita masuk ke dalam teorema-teorema keterbagian. Teorema yang pertama adalah jika P, Q anggota bilangan bulat dan Q habis dibagi P, maka Q kali R habis dibagi oleh P untuk semua R anggota bilangan bulat. Nah, untuk buktinya sendiri teman-teman dapat membacanya. Oke, selanjutnya next. Teorema yang kedua. Teorema yang kedua itu berbunyi P, Q, R anggota bilangan bulat dengan Q habis dibagi P dan R habis dibagi Q, maka R habis dibagi P. Untuk pembuktiannya teman-teman dapat membacanya sendiri. Oke, next. Teorema yang ketiga. Nah, teorema ketiga, jika P, Q anggota bilangan bulat, Q habis dibagi oleh P dan P habis dibagi oleh Q, maka P sama dengan plus minus Q. Nah, untuk pembuktiannya sendiri teman-teman dapat membacanya. Oke, next. Nah, yang keempat, jika P, Q, R anggota bilangan bulat, Q habis dibagi oleh P dan R habis dibagi oleh P, maka Q plus R habis dibagi oleh P. Nah, untuk buktinya sendiri teman-teman dapat membacanya. Oke, next. Nah, teorema yang kelima, 6, 7, dan 8. Teorema yang 5 yaitu berbunyi jika P, Q, R anggota bilangan bulat, Q habis dibagi oleh P dan R habis dibagi oleh P, maka Q, X ditambah R, Y habis dibagi oleh P untuk semua X, Y anggota bilangan bulat.
Kemudian teorema yang ke-6, jika P, Q, R anggota bilangan bulat, P lebih besar dari 0, Q lebih besar dari 0, dan Q habis dibagi oleh P, maka P lebih kecil sama dengan Q. Kemudian teorema yang ke-7, jika P, Q, R anggota bilangan bulat, P lebih besar dari 0, Q lebih besar dari 0, Q habis dibagi oleh P, dan P habis dibagi oleh Q, maka P sama dengan Q. Kemudian teorema yang ke-8 adalah Q habis dibagi oleh P jika dan hanya jika Q habis dibagi oleh KP untuk semua K anggota bilangan bulat dan K tidak sama dengan 0. Oke, next. Teorema yang ke-9. Teorema yang ke-9, jika P, Q, R anggota bilangan bulat, P tidak sama dengan 0, Q plus R habis dibagi P, dan Q habis dibagi oleh P, maka R habis dibagi oleh P. Untuk buktinya sendiri, teman-teman dapat membacanya. Oke, next. Teorema yang ke-10 atau teorema yang terakhir. Jika P, Q anggota bilangan bulat, dan P lebih besar dari 0, maka ada bilangan-bilangan RS anggota bilangan bulat yang masing-masing tunggal, sehingga Q sama dengan RP plus S dengan 0 lebih kecil dari S lebih kecil dari P. Dari pernyataan Q sama dengan RP plus S, 0 kurang dari sama dengan S kurang dari P, maka R disebut hasil bagi, S disebut sisa, dan Q disebut yang dibagi, dan P disebut pembagi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Oke, terima kasih Ori atas kesempatannya. Mari kita lanjutkan teman-teman. Untuk pembahasan terkait selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar atau yang bisa kita singkat dengan FPB. Nah, di sini masihkah ingat kalian tentang apa itu FPB? Nah, di sini kalian dapat memperhatikan misalkan A adalah 12 dan B adalah 16. Jika A adalah himpunan semua faktor dari A, dan B besar maksudnya adalah himpunan semua faktor dari B, serta C adalah himpunan semua faktor persekutuan dari A dan B, maka A besar tadi akan bernilai min 12, min 6, dan seterusnya yang merupakan faktor-faktor dari 12 itu sendiri. Lalu B yang himpunan isinya adalah min 16, min 8 yang semuanya isinya nanti adalah faktor-faktor dari B yang sama dengan 16 tadi. Lalu C sama dengan A irisan B, sehingga kita peroleh irisan dari A besar dan B besar tadi adalah min 4, min 2, min 1, 1, 2, dan juga 4. Nah, jika teman-teman perhatikan, nilai anggota C yang terbesar adalah 4, sehingga 4 tersebut disebut persekutuan terbesar dari A sama dengan 12 dan B sama dengan 16. Oke, di sini dapat teman-teman perhatikan bahwa jika A dan B bilangan bulat yang sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak sama dengan 0, maka FPB dari A dan B akan diberikan simbol A, B dengan kurung biasa yang seperti kita kenal. Adalah suatu bilangan bulat positif, dan kita misalkan D yang memenuhi, D habis membagi A dan D habis membagi B, serta jika E habis membagi A dan E habis membagi B, maka E kurang dari sama dengan B. Nah, dari sini ada teorema yang harus kita buktikan. Semisal bukti jika FPB dari A dan B adalah D, maka untuk setiap X dan Y elemen himpunan bilangan bulat, berlaku D habis membagi AX plus BY. Di sini untuk penyelesaian dan diketahui bahwa untuk FPB dari A dan B sendiri adalah D, artinya D habis membagi A, yaitu suatu bilangan bulat K, elemen himpunan Z, sedemikian sehingga A sama dengan K dikali D, dan D habis membagi B, yaitu suatu bilangan bulat L, elemen Z, sedemikian sehingga B sama dengan L kali D. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa untuk setiap X dan Y elemen himpunan bilangan bulat, maka D habis membagi AX plus BY. Nah, di sini kita akan ambil sembarang X dan Y elemen himpunan bilangan bulat, akan ditunjukkan bahwa apakah terdapat suatu bilangan bulat, misalkan T gitu, demikian sehingga akan menyebabkan AX plus BY sama dengan T dikali dengan B. Nah, di sini untuk buktinya sendiri, AX plus BY sama dengan K dikali D, buka kurung tutup kurung, dikali dengan K, dikali dengan X, dijumlah dengan L dikali D, tutup kurung, dikali dengan Y. Nah, di sini untuk langkah kedua, jika teman-teman perhatikan, itu nanti sifat asosiatif dari langkah pertama. Lalu untuk langkah yang ketiga itu berupa sifat komutatif yang ada di dalam kurung dari langkah yang kedua. Lalu untuk langkah yang keempat, jika teman-teman perhatikan, itu merupakan sifat asosiatif kembali untuk buka kurung K dikali X, dan yang satunya nanti untuk L dikali Y. Lalu untuk langkah yang kelima merupakan langkah distributif begitu dari langkah yang kelima tadi. Nah, selanjutnya diketahui bahwa K, L, X, dan Y yang berupa elemen himpunan bilangan bulat, maka K dikali X elemen himpunan bulat dan L dikali Y elemen himpunan bilangan bulat, sehingga K dikali X ditambah L dikali Y juga merupakan elemen himpunan bilangan bulat yang kita misalkan menjadi T. Sehingga kita peroleh AX plus BY sama dengan T dikali D, dengan T sama dengan K dikali X, tutup kurung, dijumlah dengan buka kurung, L dikali Y elemen himpunan bilangan bulat. Jadi terbukti bahwa FPB dari A dan B sama dengan D untuk setiap X dan Y elemen himpunan bilangan bulat, berlaku bahwa D habis membagi AX plus BY.
Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa kita sebut dengan KPK. Nah, di sini ada definisi 6.1. Kita misalkan bahwa A dan B merupakan suatu bilangan bulat. Bilangan bulat M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika A itu habis membagi M dan B habis membagi M. Nah, di sini ada definisi KPK itu sendiri dari dua bilangan bulat tak 0, A dan B adalah suatu bilangan bulat positif M ditulis dengan A, B dengan di dalam kurung siku begitu ya, sama dengan M apabila memenuhi A habis membagi M dan B habis membagi M. Jika A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M kurang dari sama dengan C. Nah, di sini ada contoh, misal kita cari KPK dari 6 dan 8 adalah 24 seperti yang kita tahu. Nah, di sini dapat terlihat juga bahwa 6 itu akan habis 24 dan 8 akan bagi habis 24 gitu ya. Nah, jika teman-teman perhatikan, kelipatan persekutuan yang lainnya itu ada 48, 72 dan 60 dan 96 maksud saya, mohon maaf. Nah, dari sini juga terlihat bahwa ternyata angka-angka tersebut tidak lebih kecil begitu dari 24 yang berupa KPK-nya, seperti itu. Nah, di sini ada teorema yang harus kita buktikan, teorema 6.3. Jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tak 0, A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C, yaitu KPK dari A, B akan habis membagi C. Nah, di sini kita misalkan KPK A, B adalah M, maka harus ditunjukkan bahwa M itu akan membagi habis C. Andaikan M membagi habis C, maka menurut algoritma pembagian ada bilangan bulat Q dan R demikian sehingga C sama dengan QM plus RM. QM plus R maksud saya, mohon maaf, dengan 0 kurang dari R kurang dari M. Karena C adalah kelipatan persekutuan dari A dan B, maka A habis membagi C dan B habis membagi C. Nah, di sini karena KPK dari A dan B adalah M, maka A habis membagi M dan B habis membagi M. Karena A habis membagi M, maka A habis membagi QM, dan tentunya karena A habis membagi C, maka A akan habis membagi C min QM, yang berarti A habis membagi R. Demikian pula untuk yang B habis membagi M, maka B habis membagi QM, dan karena B habis membagi C, maka B habis membagi C min QM. Ini berarti B habis membagi R. Karena A habis membagi R dan juga tadi B habis membagi R, maka R adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Jadi, karena KPK dari A dan B tadi adalah M dan 0 kurang dari R kurang dari M, maka hal tersebut akan bernilai kontradiksi atau tidak mungkin terjadi begitu. Jadi, untuk pengandaian di atas itu salah. Maka berarti M itu akan habis membagi C, atau dapat kita katakan bahwa KPK dari A dan B akan habis membagi C. Untuk contoh soal akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Vicky. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal untuk mencari tahu kira-kira seberapa jauh teman-teman sudah memahami penjelasan yang kami berikan. Next. Pertama-tama akan dibuka dengan permasalahan bilangan bulat. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di luar pesawat sudah 34 derajat Celcius di bawah 0. Pada ketinggian tersebut, untuk peningkatan ketinggian sebesar 80 meter, suhu di luar pesawat akan turun sebesar setengah derajat Celcius. Maka, suhu di luar pesawat setelah ketinggian ditambah 2.400 meter adalah, teman-teman silahkan pause videonya terlebih dahulu, kemudian mengerjakan. Sekarang, saya akan melanjutkan dengan pembahasan dari permasalahan ini. Next. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus tahu terlebih dahulu berapa banyak penurunan suhu terjadi untuk peningkatan ketinggian sebanyak 2.400 meter. Dengan cara 2.400 kita bagi dengan 80, menghasilkan angka 30. 30 ini berarti terjadi 30 kali penurunan suhu, sehingga dapat ditemukan bahwa penurunan suhunya ada 30 dikali setengah derajat sama dengan 15 derajat Celcius. Suhu di luar pesawat sudah mencapai 34 derajat Celcius di bawah 0 sebelum meningkatkan ketinggian. Sehingga suhu di luar pesawat sekarang adalah negatif 34 derajat Celcius dikurangi 15 derajat Celcius sama dengan negatif 49 derajat Celcius. Itu adalah jawaban untuk permasalahan ini. Next. Berikutnya adalah terkait dengan induksi matematika, terkait dengan pembuktiannya. Dalam hal ini, kita akan buktikan apakah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai dengan tambah 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat benar untuk setiap bilangan asli n. Kepada teman-teman, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan induksi matematika yang satu ini. Next. Induksi matematika dibagi ke dalam 3 langkah, teman-teman. Oleh karenanya, untuk menunjukkan bahwa pernyataan tadi adalah benar, kita perlu melalui serangkaian proses. Yang pertama, kita harus menunjukkan terlebih dahulu bahwa n sama dengan 1 adalah benar. Dalam hal ini, kita bisa langsung substitusi 2n dikurangi 1, menjadi 2 kali 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan karena n kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, hasilnya sama-sama 1, maka n sama dengan 1 bernilai benar. Langkah 1 selesai, kita lanjutkan ke langkah kedua.
mengasumsikan bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan K. Maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai dengan tambah 2K dikurangi 1 tambah dengan K kuadrat bernilai benar. Berikutnya langkah 3 menunjukkan apakah N sama dengan K tambah 1 bernilai benar. Artinya akan dibuktikan bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya dengan ditambah 2 dikali K plus 1 dikurangi 1 sama dengan K plus 1 kuadrat bernilai benar. Nah, perlu diperhatikan sebelumnya kita sudah membuktikan sudah mengasumsikan bahwa N sama dengan K itu bernilai benar. Artinya dapat kita jabarkan sebagai berikut. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan tambah 2K plus 1 dikurangi 1 itu sama saja dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai dengan tambah 2K dikurangi 1 ditambah 2K tambah 1 dikurangi 1. Hal ini terjadi karena posisi dari K itu ada sebelum K plus 1. Berikutnya kita akan membahas, silahkan dilihat yang di sebelah ruas kanan. Terlihat bahwa kita kemudian menyederhanakannya menjadi K kuadrat tambah 2K plus 1 dikurangi 1. Kemudian kita operasikan secara matematis menjadi K kuadrat tambah 2K plus 1. Kemudian kita distribusikan menjadi K plus 1 dikali K plus 1. Nah, itu berdua menjadi K plus 1 kuadrat. Terbukti bahwa 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan tambah 2K plus 1 mungkin dikurangi 1 sama dengan K plus 1 kuadrat bernilai benar. Alhasil, pernyataan yang tadi akan kita buktikan bernilai benar. Itulah induksi permasalahan, jawaban dari permasalahan induksi matematika. Next. Berikutnya adalah soal terakhir berkaitan dengan FPB. Aira membuat satu roti tawar dengan bahan sebagai berikut. 8 lembar roti tawar, 500 ml susu cair, 1 saset santan instan, 5 sendok makan susu kental manis, 6 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, dan keju secukupnya. Ketika dimasak, semua bahan ini akan menghasilkan 4 porsi satu roti tawar. Nah, setelah memasak satu roti tawar, teman-teman Aira datang untuk bermain di rumah Aira. Ibu Aira menyarankan agar Aira membagikan saja satu roti tawar yang sudah dibuat. Jika ada 7 orang yang datang ke rumah Aira, dan Aira akan baginya di antara mereka berdelapan, maka setiap orang akan mendapatkan berapa porsi. Silahkan tonton pause videonya, karena sekarang saya akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan permasalahan FPB ini. Next. Nah, jawabannya, karena 4 porsi satu roti tawar akan dibagikan di antara 8 orang, bukan dibagikan terhadap 7 orang, maka dapat dirumuskan ke dalam bentuk 4/8. Nah, kita tahu bahwa FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Maka rumusan tersebut dapat disederhanakan ke dalam bentuk 4 dibagi 4 dibagi 8 dibagi 4 sama dengan setengah. Artinya setiap orang mendapatkan setengah porsi. Next. Baik, itu saja untuk hari ini tambahan materi dari kami terkait dengan teori bilangan. Hari kita sudah belajar tentang bilangan bulat serta dengan sistem operasinya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengeksplorasi dunia matematika. Sekian dari kami, terima kasih.